Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, sebagai peserta lomba Musabaqah Syahril Quran. Saya sebagai qori bernama Sayyid Jildan. Saya Fatia Aulia Mumtaz sebagai pensyarah. Saya Fawaz sebagai penerjemah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan dalam rangkaian surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memiliki susunan kata yang unik dan serasi. Pengulangan kata-kata ini sekaligus menunjukkan ada pesan penting yang harus disampaikan oleh Allah kepada Rasul dan para hambanya dalam wahyu pertama ini. Dari ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa agama Islam mendorong umatnya agar menjadi umat yang pandai. Islam juga menekankan kepada umatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam mewajibkan umatnya dalam belajar dan mengajar. Dari situlah lahir sebuah konsep teori yang bernama pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan dapat diperoleh bagi setiap orang, dimulai dari kecil sejak dilahirkan sampai dewasa hingga menghadap Yang Maha Kuasa. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
Berbicara mengenai pentingnya pendidikan, tentu saja telah menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat ditinggalkan saat ini, mengingat betapa pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang akan diukur potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang harus disiapkan untuk menghadapi masa depan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan mengapa kita harus paham betapa pentingnya pendidikan untuk kita tempuh guna mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Yang pertama yaitu memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, kita akan lebih mendapatkan posisi hidup yang jauh lebih mapan. Pendidikan telah membuka wawasan kita sehingga mampu menilai sesuatu dan menempatkan diri ke posisi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan pendidikan inilah kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih terarah. Karena pendidikan juga salah satu cara kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan kehidupan yang stabil dan melakukan perbuatan yang terarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Yang artinya, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. kemudian manfaat yang kedua yaitu potensi lapangan kerja yang luas. Saat ini dan di masa yang akan datang, potensi pekerjaan yang berpeluang untuk didapatkan oleh seseorang diukur dari pendidikan yang ia tempuh. Dengan berbekal pendidikan yang mumpuni, seseorang telah memiliki kreativitas dan kemampuan diri yang siap untuk bekerja sesuai dengan basisnya. Lalu yang ketiga yaitu memperbaiki pola kepribadian diri. Pendidikan telah membuat kepribadian seseorang menjadi terbuka. Bahkan orang berpendidikan jauh lebih mandiri dalam hal finansial dan beberapa aspek kehidupan lainnya. Pendidikan membantu seseorang dalam menempatkan diri pada tempat yang tepat. Kemudian manfaat yang keempat yaitu merubah mindset tentang hidup. Karena pendidikan telah membantu seseorang dalam membuka wawasannya, maka sudah pasti pendidikan juga akan merubah pola pikir orang tersebut. Pendidikan yang baik merubah bakat berpikir seseorang menjadi lebih dewasa dan pandai dalam menilai sesuatu. Kemudian yang kelima, yaitu mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Pendidikan mampu memperbaiki karakter dan sikap seseorang. Pendewasaan yang tertanam melalui pendidikan sangat berdampak pada perbuatan dalam diri seseorang. Sehingga bisa membedakan sesuatu
mana yang hak dan yang batil. Kemudian manfaat yang keenam yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia maupun di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن رواه الترمذي. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada salah satu ulama yang terkenal yang bernama Syekh Al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketahuilah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, bahwa kita harus mempelajari 4 masalah. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Lalu yang kedua yaitu mengamalkan semua ilmu yang sudah kita pelajari. Lalu yang ketiga yaitu berdakwah kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu sabar terhadap gangguan. Maka dari itu, wahai para penuntut ilmu, bersungguh-sungguh dan bersabarlah dalam mencari, mengamalkan, dan mengajarkan ilmu. Di sesi penutupan akhir ini, sebelum kami mengakhiri, mari kita tundukkan kepala dan doa bersama untuk meminta kemudahan atas segala sesuatu yang sedang dan akan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu afiah dan pintu-pintu surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.